Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Ibu Lina. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Lina? Begini Bu Eka, saya mau menceritakan tentang anak-anak yang hiperaktif pada saat pasca libur. Terus, Ibu Lina? Pada saat pasca libur itu, anak-anak itu sikap dan perilakunya itu sangat berbeda sekali sebelum libur. Jadi saya sebagai perwalian kelas mereka itu merasa ini sebagai masalah bagi saya. Oh, jadi rencana pertemuan karena ini yang sudah terjadi sudah cukup lama. Halo, kesalahan yang dirasakan oleh Ibu Lina, terutama pada anak-anak perwaliannya Ibu Lina, yaitu karena ada permasalahan tentang sikap yang hiperaktif. Nah, pertemuan kita berarti Ibu Lina ingin membicarakan hal ini ya? Iya, benar Bu Ika. Terus Ibu Lina, kira-kira hiperaktif seperti apa yang ingin Ibu Lina sampaikan ke saya? Masalahnya di hiperaktif seperti apa, Ibu Lina? Yang pertama dari sikap anak yang tadinya mereka berbicara dengan sopan, pasca libur itu masuk sekolah lagi di hari Senin itu, mereka jadi bicaranya malah lebih keras dan sudah tidak bisa mengontrol nada bicara mereka. Yang tadinya mereka berbicara dengan lembut, pasca libur sekolah lagi, mereka bicaranya sudah semakin keras dan seperti suara mereka itu seperti berbicara sambil berteriak. Oh iya, seperti itu. Jadi sudah bukan ada yang lembut lagi, tapi sudah keras. Dan yang kedua, keaktifan mereka. Yang sebelumnya mereka bisa mengontrol emosi mereka di saat pembelajaran, di saat aktivitas outdoor. Nah, pasca libur itu, mereka malah jadi sudah tidak bisa dikendalikan. Dari misalkan, kalau yang ditegur sekali, itu seperti hanya didengar saja, tapi tidak direspon oleh anak. Malah anak lebih melakukan keaktifan mereka itu. Iya. Seperti itu Bu Eka. Jadi saya bisa tangkap apa yang menjadi titik permasalahannya ada 2 poin. Yang pertama, sikap anak pasca setelah libur itu mengalami perubahan di mana sikap yang timbul adalah sikap negatif. Kemudian dilihat dari segi interaksi dari keaktifan perwalian ataupun anak didik dari Ibu Lina ini, sepertinya mereka lebih bertambah aktif, tetapi keaktifannya sedikit melenceng ya, sedikit ada sikap-sikap yang kurang baik. Seperti itu mungkin Ibu Lina? Iya benar Bu Eka, seperti itu. Jadi kira-kira bisa Ibu Lina ceritakan lagi, sepertinya ini mengarah ke emosional ya, emosional dari peserta didiknya yang kurang atau tidak dapat dikendalikan setelah pasca liburan ya. Kira-kira bisa diceritakan apalagi yang mengakibatkan mungkin atau faktor-faktor apa yang mengakibatkan sikap itu terjadi, kemudian sudah berapa lama adanya masalah yang dihadapi oleh Ibu Lina? Kalau saya lihat dari permasalahan itu Bu Eka, saya melihat dari berbagai macam faktor. Yang pertama yaitu lingkungan mereka, dan kedua lebih pada orang tua yang lebih memberikan anak sehingga anak itu tidak terkontrol. Dari dua faktor itu saya melihat dengan lingkungan mereka, di mana tempat mereka bermain, dengan mungkin saya lihat di situ lingkungan bermain mereka yang mungkin tidak seusia mereka, sehingga berdampak kepada anak yang tadinya anak bisa mengontrol emosionalnya, perilakunya. Pasca bermain berlebihan selama 2 hari pasca libur itu, anak sudah perlakuan anak di rumah itu terbawa lagi ke sekolah, jadi sudah tidak terkontrol dan orang tua pun tidak memberikan atau tidak mengarahkan ke anak dan tidak mengkondisikan sikap mereka yang tadinya diajarkan di sekolah sedemikian sopannya, sedemikian tutur katanya baik, perilakunya baik, tapi lagi-lagi orang tua
sepertinya saya lihat tidak menerapkan itu di sekolah, di rumah. Mhm. Mungkin seperti itu Bu Eka. Menurut Ibu Lina, kira-kira ada faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap emosional anak itu sendiri selain faktor lingkungan, selain faktor dari keluarga, kira-kira ada faktor lain tidak? Kalau saya lihat mungkin lebih pada pendekatan ya Bu Eka ya. Pan- Mungkin kurangnya pendekatan atau ya pendekatan dari orang tua misalkan yang tadinya di sekolah dipesan seperti sedemikian, maksudnya cara mengkondisikan anak. Terus? Di rumah orang tua tidak melakukan hal yang sudah pada saat di rumah orang tua tidak melakukan sikap tersebut. Jadi ajaran dan hal-hal yang baik di sekolah hanya berlaku di sekolah saja. Pada saat di rumah. Oke. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu Lina terhadap peserta didiknya Ibu Lina? Saya berkeinginan siswa saya itu Bu Eka menjadi siswa yang berkarakter, yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik, karena usia mereka usia dini. Jadi bagi saya itu seorang guru TK itu saya harus menerapkan sikap-sikap atau attitude kepada mereka sejak dini. Butuh dukungan saja dari orang tua yang tadinya apa yang sudah saya terapkan di sekolah bisa diterapkan lagi di rumah. Baik. Dan pergaulan. Ya, baik Ibu Lina. Kalau Ibu Lina lihat dari skala 1 sampai 10 pencapaian tujuan yang Ibu Lina inginkan, itu kira-kira ada di posisi mana Ibu Lina? Saya menginginkan Bu Eka mereka itu di posisi 7, tapi kalau saat ini saya lihat posisinya di mana? Masih di posisi 5 dengan berbagai faktor itu. Iya. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lina? Setelah adanya permasalahan ini, kira-kira apa yang akan nantinya dilakukan oleh Ibu Lina? Yang akan saya lakukan Bu Eka, ke depannya saya terus berkomunikasi, kolaborasi yang baik dengan orang yang apa yang sudah saya terapkan, yang nantinya itu bisa berdampak baik kepada anak saya, kepada orang tua, agar yang dilakukan di sekolah bisa diterapkan lagi di rumah. Emosional dan perilaku anak itu bisa terkondisikan. Oh ya. Itu, Bu Eka. Berarti Ibu Lina sudah pernah menerapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini ya? Halo, Ibu Lina? Ya, Bu Eka. Ya. Ya, berarti pernah tidak mengalami adanya hambatan Ibu Lina ketika berusaha mengatasi masalah ini? Pernah mendapati hambatan? Hambatannya itu Bu Eka lebih pada orang tua yang memberikan leluasaan lebih kepada anak. Jadi kalau misalkan orang tua terlalu memanjakan anak juga akan sesuka-suka hatinya. Jadi hal-hal yang baik apa yang sudah kita lakukan lagi di usia seperti itu bisa jadi itu hanya sekedar didengar, tapi karena sering dan tidak selalu dilakukan itu akan hilang. Ya. Kalau begitu berarti Ibu Lina menginginkan orang tua tentunya memberikan perlakuan kepada anaknya dengan sikap-sikap yang lebih memberikan penguatan kepada anak untuk lebih mereka supaya lebih menumbuhkan karakternya seperti itu. Terus Ibu Lina berarti kalau begitu solusinya akan mengarah kemana kira-kira untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira seperti apa solusi yang akan dilakukan? Karena tadi Ibu Lina menyampaikan bahwa orang tua kurangnya mungkin dari penguatan orang tua kepada anaknya lewat pengasuhan, mungkin dalam parentingnya mungkin ada yang salah dengan memberikan perlakuan kepada anak, sering memanjakan seperti itu. Jadi kira-kira solusi dari Ibu Lina seperti apa kepada orang tua nantinya? Kalau solusinya itu Bu Eka, tidak akan memutus silaturahmi dengan orang tua, malah saya terus merangkul mereka dengan hal-hal yang positif yang memang untuk pembentukan karakter anak menjadi lebih baik lagi. Dan itu saya targetkan itu anak-anak dengan dari perubahan sikap orang tua yang orang tua akan berikan ke anak itu akan berdampak baik kepada anak. Contohnya seperti apa? Kira-kira contohnya seperti apa Ibu Lina? Misalkan yang biasanya anak itu tidak terkontrol berbicara dengan berteriak ya. Iya. Jadi mungkin saya akan memberikan pesan kepada orang tua
kalau bisa orang sebelum mengajarkan kepada anak, orang tua dulu yang bersikap lebih lembut dulu ke Mhm. anak. Karena anak ini kan mencontoh. Iya, betul Kalau sekali. terus-terus orang tua melakukan hal yang baik, nah, pasti kan anak juga akan terbiasa dengan perlakuan itu. Mhm. Iya, benar sekali. Seperti itu, Bu Eka. Iya, berarti kalau dipikir-pikir, kira-kira siapa yang perlu untuk diprioritaskan atau didahulukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Ibu Lina? Kira-kira ke siapa dulu? Apakah ke orang tua atau mungkin ke siswanya? Jadi kalau dipikir-pikir prioritasnya kemana kalau untuk Ibu Lina sebagai bentuk strategi utamanya? Prioritasnya kemana? Saya lebih ke orang tua ya, Bu Eka. Iya, oh, berarti ke orang Ya, tua. kalau ke anak itu kan hari-hari. Iya. Nah, kalau ke orang tua itu kan, iya, lebih pada ke orang tua. Oh iya ya. Berarti ke orang tua karena orang tua ini Ya, Ibu Lina. Halo, Ibu Lina bisa dengar? Ibu Lina bisa dengar saya? ya, 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 bisa, Bu mungkin Eka. karena orang tua Bisa. sebagai ya, mungkin orang tua sebagai panutan di sini, makanya Ibu Lina berpikir sebagai prioritas utamanya, maka Ibu Lina akan melakukan pendekatan terhadap orang tua ya. Seperti itu Ibu Lina? Bu Lina menyampaikan ke saya bahwa prioritas utamanya adalah orang tua karena Ibu Lina memikirkan bahwa orang tua itu adalah sebagai panutan tentunya akan memberikan contoh kepada anaknya. Nah, ketika contoh keteladanan diberikan ke orang tua kepada anaknya, tentunya anaknya akan mengikuti apa yang diinformasikan atau dicontohkan oleh orang tuanya. Seperti itu mungkin Ibu Lina? Ya, benar sekali, Bu Ya. Eka. Ya. Ya, terus Ibu Lina, kira-kira berapa lama atau Ibu Lina mau butuh berapa lama untuk menerapkan strategi ini? Apakah strategi ini cukup dilakukan sekali saja atau seperti apa Ibu Lina? Nah, kalau saya, Bu Eka, strategi ini harus dilakukan terus-menerus ya, bukan hanya sebulan sekali Baik, atau setahun sekali, tidak. Karena ini kan membentuk karakter anak. Jadi, memang harus terus-menerus. iya, Hal-hal yang karena ini ke anak usia dini itu kan kalau di cara bicaranya sambil bermain pasti yang entah itu didengar atau tidak. Jadi kita sebagai guru dan orang tua itu harus terus menerus, bukan hanya 1-2 kali iya, atau seminggu sekali. iya. Nanti di hari yang tidak disampaikan itu pasti akan hilang lagi. Iya, baik Ibu Lina. Terus Ibu Lina, ketika Ibu Lina menerapkan strategi itu, pastinya tidak semulus apa yang kita harapkan. Pastinya akan ada hambatan-hambatan juga yang akan terjadi. Nah, Iya, benar bagaimana sekali, Bu Eka. caranya Ibu Lina akan mengantisipasi misalnya ada hambatan yang akan terjadi? Ya, nah, salah satu contohnya ya seperti orang tua yang tidak mau, yang jadi itu bakalan sulit bagi saya untuk merubah atau menerapkan hal-hal positif kepada anak ini yang tadinya sudah bisa ketik lagi berubah lagi. Nah, bagaimana Jadi cara Ibu Lina? hambatannya, Bagaimana? cara saya itu ya, jangan terus berpikiran positif kepada Ya, orang tua. Jadi terus mengingatkan mereka, ya, ya, mengingatkan mereka, mau itu didengar hari ini atau besok, yang pasti saya akan terus memberikan hal-hal positif, hal-hal bahasa-bahasa yang baik agar itu bisa diterima oleh orang tua baik Ibu Lina. dan bisa diterapkan kepada anak di rumah. Terus kira-kira siapa yang akan membantu atau mendukung Ibu Lina nantinya terhadap komitmen ini? Ya, yang sebutkan dari Maki, yaitu tetap saya tidak ini dari pimpinan yang pertama, dan yang kedua orang tua itu Ya, sendiri. baik. Baik Ibu Lina. Terus tentunya setelah ini ada tindak lanjut yang akan nantinya Ibu Lina planningkan setelah coaching ini. Kira-kira tindak lanjutnya akan dilaksanakan seperti apa? Yaitu saya mulai tidak akan pernah memutuskan komunikasi atau dengan orang tua, Iya, harus terus-menerus memberikan dorongan, memberikan bahasa-bahasa yang positif agar itu akan didengar oleh orang tua, dan bukan didengar, tapi kita juga harus berusaha agar orang tua bisa menerapkan hal itu di rumah. iya. Baik Ibu Lina, hari ini saya bisa menangkap apa yang semua Ibu Lina sampaikan menyangkut bagaimana Ibu Lina mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak peserta didiknya atau anak-anak wali kelasnya,
khususnya anak-anak yang sulit untuk mengontrol emosionalnya. Kemudian Ibu Lina juga sudah menyampaikan bagaimana cara-cara ataupun solusi dari Ibu Lina untuk mengatasi masalah ini, terutama berfokus pada orang tua itu sendiri melalui pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Lina. Tentunya lewat dukungan-dukungan yang Ibu Lina perlukan dari pihak atau warga sekolah, terutama dari kepala sekolah, kemudian dari orang tua. Dan Ibu Lina juga sudah menyampaikan ke saya menyangkut tindak lanjut apa yang akan Ibu Lina lakukan. Semoga nantinya kita bisa merefleksi kembali apa yang Ibu Lina sudah lakukan lewat coaching berikutnya ya. Saya pikir di sini sudah menjadi solusi Ibu Lina dan terjawab sudah apa yang Ibu Lina inginkan. Semoga Ibu Lina bisa melaksanakannya dan mengimplementasikannya dengan baik, lancar dan aman, dan semoga membuahkan hasil. Terima kasih banyak Ibu Lina. Amin Bu Eka. Ya, terima kasih juga Bu Eka. Sampai jumpa Ibu Lina. Iya, sampai jumpa kembali Bu Eka. Oke, Assalamualaikum Ibu Lina. Ibu Lina. Waalaikumsalam Bu Eka. Baik Ibu Lina, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu Lina, ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi permasalahan saya menyangkut anak didik saya yang sangat kurang dalam perbendaharaan kata, khususnya kosakata bahasa Inggris. Dan ini sebetulnya saya ingin bercerita dengan Ibu Lina tentang permasalahan ini karena bagi saya mungkin saya sedikit sulit mengatasi masalah ini, Ibu Lina. Baik Bu Eka. Jadi permasalahannya tentang menghadapi anak yang sulit dalam kosakata berbahasa Inggris ya? Ya, benar Ibu Lina. Dari cerita Bu Eka pada di hari ini, apa yang bisa Bu Eka berbagi tentang permasalahan yang apa yang Ibu Eka bisa lakukan menghadapi siswa yang kurang bisa dalam kosakata berbahasa Inggris ini? Ya, saya sedikit menceritakan dulu tentang pada awalnya saya ini mempunyai ekspektasi yang cukup besar untuk peserta didik saya ketika mereka masuk di SMA. Karena saya berpikir dari SMP anak-anak itu sudah mendapatkan dasar materi bahasa Inggris itu, adapun kosakata itu menjadi hal-hal yang sangat mendasar buat anak-anak. Nah, itulah yang menjadi modal utama ketika mereka masuk ke SMA dan mereka punya dasar tentang bagaimana kosakata itu sendiri. Namun ketika mereka datang ke SMA itu saya melihat ternyata banyak di antara mereka sangat minim kosakata bahasa Inggrisnya. Sementara bahasa Inggris yang saya harus ajarkan itu sedikit kompleks di SMA dengan adanya materi-materi reading text yang saya harus ajarkan, kemudian ada materi listening, kemudian materi writing dan menulis, dan itu sangat sulit buat saya bila anak-anak itu tidak memiliki kosakata seperti itu, Ibu Lina. Baik Eka, dari cerita tentang siswa yang kurang memiliki kosakata yaitu siswa yang minim dalam kosakata. Terus, iya, saya bisa dengar Ibu Lina. Oke, baik. Ya, silakan. Nah, dari cerita Bu Eka tentang siswa yang minim kosakata Inggris yang harus selesai di jenjang SMA sudah mungkin berbagai macam Inggris ya. Nah, apa yang akan Ibu Eka gunakan agar siswa itu bisa menguasai kosakata bahasa Inggris tersebut? Baik, Ibu Lina, sepanjang ini yang saya sudah lakukan sebetulnya untuk mengarahkan untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris dari anak-anak saya adalah dengan membuat list kosakata atau kata-kata sulit lewat buku catatan mereka. Kemudian saya memintakan mereka untuk bisa menghafal kata-kata sulit itu. Kemudian yang kedua, mereka banyak membaca literasi bahasa Inggris, kemudian menggarisbawahi dan mencarinya ke kamus dan mempraktekannya ke dalam kalimat. Nah, itu adalah saya pikir selama ini usaha-usaha itu yang sudah saya lakukan. Namun dari hal ini, kalau dilihat memang maksudnya saya berpikir masih kurang maksimal ya untuk melatih kosakata ini agar lebih meningkat lagi, seperti itu Ibu Lina. Mengisi lembar refleksi coachingnya. Ya, baik Bu Eka. Ya, mengisi lembar refleksi coachingnya. Yang akan Bu Eka lakukan. Rekamannya dihentikan.
Yang sudah selesai hentikan rekamannya. Siswa Selanjutnya kerjakan dalam isi isi lembar bahasa refleksi diri Inggris coaching. dan menghafal, lalu Oke. memperbanyak literasi. Iya. Nah, kalau begitu Bu Eka, kalau Bu Eka lihat dari angka 1 sampai 10, siswa Bu Eka itu berada di angka berapa? Kalau posisi Gimana, sekarang pencapaian Sudah dari ada itu ada di posisi 7. Namun saya menginginkan anak-anak saya Ya, minimal silakan apa di-stop, maksimalnya sudah di recordnya. 9 seperti itu. Tapi posisinya di angka 7 sekarang. Seperti itu, dan saya Stop, ya. menginginkan minimal di maksimalnya adalah 9 seperti itu. Itu di manage tadi, ya, itu masih diklik sekali lagi, nanti akan keluar. Nah, sekarang dari permasalahan yang Bu Eka Nah, di sudah bawahnya nanti hadapi, klik itu, nanti ada apa yang bisa stop, Bu Eka lakukan setelah stop mengetahui recording. permasalahan yang ada pada anak Bis- melalui kosakata? Bisa diulang Ibu Lina, saya tidak bisa Masih- dengar, masih- kebetulan ada gangguan ini. Atau kalau tidak ada, Bisa. Oke, baik. Belum. Apa yang akan Ibu Eka lakukan dengan membuat Berarti belum diklik kosakata mulai merekamnya ya. bahasa Inggris dan menghafal? Halo Ibu Lina. Ya, Bu Eka. Maksudnya apa yang akan saya lakukan terhadap siswa saya seperti itu. Siswa yang Ya, tentunya sedang dalam berkosakata bahasa Inggris. Iya, tentunya saya mintakan ke siswa saya untuk mau aktif lagi untuk bisa menghafal kosakatanya, mencari kata-kata sulit dalam bahasa Inggris itu tersebut, kemudian mereka bisa mengimplementasikannya ke dalam kalimat yang digunakan atau ke dalam bentuk berbicara atau speaking, sehingga di sini kosakata mereka lebih bisa bertambah seperti itu, Ibu Lina. Dari bincang-bincang kita hari ini yang Bu Eka sudah menceritakan bagaimana menghadapi siswa yang kosakatanya kurang dalam bahasa Inggris dan berbagai macam, dan ada tahapan-tahapan yang akan Ibu Eka lakukan. Nah, yang mana mungkin yang bisa Bu Eka lakukan dalam dekat-dekat ini? Perencanaan saya dalam waktu dekat ini tentunya saya tetap melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Ya, seperti tadi saya akan mengajak anak-anak saya untuk lebih aktif lagi dalam melibatkan dirinya seperti dalam membaca dengan mencari kata-kata sulit, kemudian mereka membuat ke dalam daftar catatan kata-kata sulit bahasa Inggris tersebut, kemudian mau melatihnya untuk dibuatkan ke dalam bentuk kalimat menggunakan kata-kata sulit tadi dan mau untuk menggunakannya secara lisan. Seperti itu, Ibu Lina. Ya, dari apa yang akan Ibu Eka lakukan, mengetahui seperti apa anak-anak ini akan bisa aktif lagi dalam penguasaan kosakata. Ini yang kapan Bu Eka akan melakukan apa yang sudah menjadi rencana Bu Eka? Jadi saya akan lakukan secepatnya, dan ini tetap akan saya lanjutkan apa yang sudah saya lakukan, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi. Besok saya akan mulai lagi dengan lebih memberikan penguatan kepada peserta didik saya tentang pentingnya kosakata bahasa Inggris untuk dikuasai. Seperti itu, Ibu Lina. Iya. Sekarang yang kira-kira apa yang Ibu Eka dapatkan dari bincang-bincang kita? Jadi yang bisa saya dapatkan pada perbincangan kita hari ini, tentunya saya bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya, terutama kepada anak-anak didik saya dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Tentunya bagaimana caranya untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris mereka, sehingga mereka bisa menerapkannya dan mereka gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mudah untuk memahami adanya teks-teks bacaan, ataupun tulisan, ataupun dalam segi berbicara dalam bahasa Inggris itu sendiri. Ya, baik Bu Eka, karena perbincangan kita sudah cukup ya Bu Eka, jadi saya tunggu cerita berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Nanti kita ketemu lagi ya, Ibu Lina. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan. Ya. Oke Bu Eka, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.